side eye. Criminal offensive side eye. Apa itu kemajemukan, kondisi masyarakat, dan problematika multikultural? Kemajemukan adalah kondisi di mana masyarakat terdiri dari berbagai perbedaan, baik dalam hal suku, agama, ras, budaya, bahasa, adat istiadat, hingga latar belakang sosial dan ekonomi. Kondisi ini menggambarkan adanya keragaman di berbagai aspek kehidupan yang membuat suatu masyarakat menjadi plural atau majemuk. Dampak positif kemajemukan. 1. Kekayaan budaya dan identitas nasional. Kemajemukan memperkaya budaya suatu bangsa melalui berbagai tradisi, bahasa, seni, adat istiadat, dan nilai-nilai lokal. Kedua, inovasi dan kreativitas. Masyarakat yang majemuk mendorong interaksi antara berbagai perspektif, pengetahuan, dan cara pandang yang berbeda sehingga memperkuat kreativitas dan inovasi. Dampak negatif kemajemukan. 1. Kekayaan budaya dan identitas nasional. Kemajemukan memperkaya budaya suatu bangsa melalui berbagai tradisi, bahasa, seni, adat istiadat, dan nilai-nilai lokal. Yang kedua, polarisasi dan segregasi sosial. Kemajemukan dapat menyebabkan polarisasi masyarakat di mana kelompok-kelompok yang berbeda cenderung membentuk batasan-batasan sosial, baik secara fisik maupun psikologis. Saya akan menjelaskan aspek-aspek kemajemukan. Yang pertama itu ada kemajemukan suku atau etnis. Kemajemukan suku ini mengacu pada keberadaan berbagai etnis di suatu masyarakat, atau setiap suku itu terdiri dari adat, bahasa, kemudian ada kebudayaan, nilai khas masing-masing. Jumlah suku yang ada di Indonesia itu terdiri dari 1.300 suku yang terdiri dari Jawa, Sunda, ada Batak, kemudian ada Melayu, ada Sulawesi, Papua, suku Asmat, dan lain sebagainya. Yang kedua ada kemajemukan agama, yaitu kemajemukan yang terjadi di masyarakat yang mereka itu menganut kepercayaan individual seperti agama Islam, Kristen, Hindu, Buddha, Katolik, dan Konghucu. Yang ketiga ada kemajemukan ras. Kemajemukan ras ini mengacu pada ciri fisik, kemudian genetika seperti warna kulit, bentuk tubuh, dan ciri-ciri biologis lainnya. Lalu yang keempat ada kemajemukan budaya. Kemajemukan budaya ini mencakup variasi dalam norma, nilai adat, kesenian, bahasa, dan praktik budaya yang dianut oleh masyarakat. Contohnya itu ada upacara ngaben di Bali, lalu ada pemotongan rambut gimbal di Dieng Wonosobo, kemudian ada upacara Tedak Sinten di suku Jawa. Kelima itu ada kemajemukan bahasa. Di Indonesia ini terdapat lebih dari 700 bahasa daerah yang digunakan berbagai suku yang memiliki peran penting untuk mempertahankan identitas budaya. Contohnya ada bahasa Sunda, bahasa Jawa, bahasa Betawi, bahasa Melayu, bahasa Sulawesi, bahasa Minang, dan lain sebagainya. Yang terakhir itu ada kemajemukan sosial dan ekonomi. Kemajemukan sosial dan ekonomi ini berkaitan dengan perbedaan status sosial dan ekonomi di dalam masyarakat. Contohnya itu seperti seseorang yang mereka itu berada di kelas pekerja keras, kemudian ada yang kelas menengah, ada yang kelas elit, terus ada ibu-ibu PKK, ibu-ibu kompleks, kemudian ada ibu-ibu sosialita, dan lain sebagainya. Selanjutnya, kondisi sosial masyarakat. Kondisi sosial masyarakat multikultural melibatkan interaksi beberapa kelompok dengan identitas yang berbeda-beda. Yang pertama ada keberagaman identitas, yang kedua toleransi, yang ketiga potensi atau konflik. Selanjutnya struktur sosial. Struktur sosial itu hubungan yang terorganisasi di antara individu dan kelompok. Selanjutnya hubungan horizontal dan vertikal. Dalam hubungan antar kelompok biasanya bersifat horizontal, yaitu antar kelompok yang setara. Adapun vertikal yaitu kelompok yang memiliki domisili terhadap kelompok lainnya.
Selanjutnya ada kelas sosial. Dalam kelas sosial, pembagian masyarakat multikultural berdasarkan status ekonomi dan pendidikannya. Selanjutnya ada stratifikasi sosial, pembagian hierarkis masyarakat yang berbeda berdasarkan akses kekuasaan, privilege, dan status sosialnya. Terakhir, hubungan antar kelompok. Hubungan antar kelompok ini dipengaruhi interaksi sosial antara kelompok etnis, agama, atau budaya. Materi selanjutnya adalah tentang problematika masyarakat multikultural. Problematika masyarakat multikultural sendiri itu mengacu pada tantangan dan konflik yang muncul ketika berbagai kelompok dengan latar belakang budaya, agama, etnis, atau ras yang berbeda hidup berdampingan dalam suatu masyarakat. Contoh problematika masyarakat multikultural itu diantaranya ada diskriminasi dan prasangka, segregasi sosial, konflik sosial dan kekerasan, ketidaksetaraan ekonomi dan sosial, intoleransi agama, politik identitas, kurangnya representasi minoritas, dan yang terakhir itu ada stereotip dan stigmatisasi. Nah, sebelum kita lanjut ke materi selanjutnya, mari kita lihat cuplikan berikut. Besok free gak? Enggak sih, besok ada kelas kuliah. Ngapain kuliah? Kan biar berpendidikan tinggi. Ya cewek mah gak usah segala berpendidikan tinggi lah, toh ujung-ujungnya juga ke dapur-dapur juga kan? Cuplikan tersebut adalah contoh dari stereotip, di mana pengertian dari stereotip sendiri itu sama seperti cuplikan tadi, di mana seseorang memberikan penilaian atau anggapan yang tidak seimbang berdasarkan prasangka yang subjektif dan tidak tepat. Eits, masih ada satu lagi cuplikannya loh. Yuk disimak. Kamu habis dari mana, Ci? Aku harus konsultasi. Kemana? Ke psikiater. Kamu gila, Ci? Gila lu. Gila. Gila. Nah, cuplikan yang kedua itu adalah contoh dari stigmatisasi, di mana stigmatisasi itu adalah tindakan memperlakukan seseorang atau sesuatu secara tidak adil dan memberi label negatif yang diberikan kepada orang-orang tertentu oleh lingkungannya. Kayak video tadi kan, di mana orang yang ke psikiater itu selalu dianggap gila, padahal nggak selalu kayak gitu. Jadi kesimpulannya, kemajemukan masyarakat Indonesia yang terdiri dari berbagai suku, agama, ras, dan budaya yang harus diakui kekayaan bangsa. Problematika multikultural di Indonesia ada stereotip dan stigmatisasi yang masih terasa di berbagai sektor kehidupan, termasuk pendidikan. Oleh karena itu, pendidikan multikultural harus menjadi prioritas dalam menciptakan kesadaran atau pentingnya toleransi, keadilan sosial, dan kerjasama lintas budaya. Sekian video penjelasan dari kelompok 2, kurang lebihnya mohon maaf. Mau lihat teh, hatur nuhun. Matur suma, Guru semangat. matur nuwun.